Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan. Dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menikmati jamuan Ramadan. Tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat kita syukuri, karena disinilah kita bisa mendapatkan banyak keberkahan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita dapat menumbuhkan sifat qanaah di dalam jiwa kita. Qanaah artinya adalah ridho dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Yakin bahwa apa yang Allah berikan pada kita saat ini, itulah yang terbaik. Orang yang qanaah, Bapak Ibu sekalian, tentu akan meraih ketenangan dan kebahagiaan hakiki di dalam hidupnya. Kenapa? Karena insya Allah mereka mampu berbahagia di dalam segala kondisi kehidupan yang mereka jalani. Sesungguhnya bahwa seluruh situasi dalam kehidupan kita ini sepatutnya memang kita syukuri. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansori, dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita melihat dari hadis ini, seharusnya kita memang tidak lagi berkeluh kesah atas kondisi dalam kehidupan kita. Apalagi yang kurang, ya. Ada rasa aman di rumah kita. Kita tidak mengalami seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina. Rumah tidak ada, rasa aman tidak ada. Setiap hari digempur, setiap hari ada saja keluarganya yang terancam, bahkan dirinya juga ikut terancam. Ya, seharusnya kita tidak berkeluh kesah karena kondisi kita sangat nyaman. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian tinggal di sebuah perumahan yang menurut saya nih, yang datang jauh-jauh dari Jatinangor, ya, ini perumahan yang sangat bagus sekali. Harus bersyukur sekali kita bisa tinggal di perumahan seperti ini dengan masjid yang bagus, gitu ya. Ini harus disyukuri. Kemudian yang kedua, badan sehat. Badan sehat, Masya Allah. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit, betapa kesehatan itu sangatlah mahal. Ya, yang harus cuci darah, yang harus kemoterapi, yang harus melakukan aktivitas-aktivitas pengobatan lainnya. Berapa dana yang mereka keluarkan untuk urusan kesehatannya? Sedangkan kita semua sehat, mampu ke masjid, melaksanakan tarawih, apalagi yang dikeluh kesahkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi disebutkan ada makanan pokok. Ada makanan pokok yang kita makan pada hari tersebut. Ya, belum pernah dalam kehidupan kita hari-hari di mana kita tidak punya
tidak punya makanan. Ya, sesulit-sulitnya kita seberapa sulit sih gitu ya. Sedangkan di dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kemudahan di dalam hidup kita itu minimal jumlahnya 2 kali lebih banyak daripada kesulitan kita. Minimal itu, ya. Contoh, kalau ada seseorang sudah sakit 3 tahun, katakanlah 3 tahun terakhir ini sakit, dia sehat berapa tahun? Lebihkah 2 kali lipat daripada sakitnya? Lebih, ya, sangat sehat, ya. Artinya baru sakit 3 tahun, gitu ya, tidak lama, gitu ya. Itu salah satu kesulitan, belum kesulitan yang lainnya. Kalau kita berbicara masalah ekonomi misalkan, ya, kapan misalkan ekonomi kita sedang di bawah? Berapa tahun dalam kehidupan kita ekonomi kita sangat-sangat sulit, bahkan untuk beli beras saja nggak bisa. Ya, insya Allah nggak pernah seperti itu. Selalu minimal beras mah ada. Ya, cuman lauk pauknya, ya. Kadang hanya telur ceplok doang, itu pun udah mewah. Ya, ada orang yang makannya itu ya tempe tahu setiap hari. Ya, yang penting bisa hidup gitu ya. Jadi sebetulnya untuk bersikap qanaah itu tidak susah bagi kita. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kita itu kadang-kadang mengangankan hal-hal yang kita tidak punya. Ya, kita melihat apa yang orang punya, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang kita punya. Ingin itu, ingin ini gitu ya. Sehingga apa? Jangan-jangan apa yang kita punya pun akan lepas. Kenapa? Karena kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Yang semuanya itu Allah kurniakan kepada kita, dan itulah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita saat ini. Jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan sifat qanaah ini Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, karena hal itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, untuk bisa bersifat qanaah, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus ridho dengan apapun yang telah Allah berikan dan tetapkan pada diri kita hari ini. Ya. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kaya itu bukan ada di harta benda, bukan ada di saldo rekening bank kita, bukan itu, tapi adalah hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin qanaah di dalam hidup ini, maka ridho dengan apa yang Allah tetapkan berikan pada saat ini kepada kita. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita, ya. Tetapi masalahnya orang-orang yang tidak ridho dengan apa yang mereka miliki hari ini, mereka selalu mengeluh, ya, susah ini, susah itu, susah, ya, kondisi negara kita susah dan lain-lain. Banyak yang dikeluhkannya. Gitu. Kemudian yang kedua, melihat kepada orang yang berada di bawahnya dalam urusan dunia. Untuk bisa qanaah Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita, bukan di atas kita. Ya, kalau kita selalu melihat tetangga kita, tuh lihat tetangga kita udah beli mobil, kita belum. Mobil kita dari dulu ini aja nggak ganti-ganti. Lihat motornya tetangga udah yang paling mahal tuh, kita masih begini-begini aja. Kalau kita seperti itu, memang nggak akan bisa qanaah. Pasti akan selalu
kepikiran, gelisah seperti itu, ya. Harusnya kita melihat kepada orang yang tidak seberuntung kita di dalam kehidupan ini. Sehingga kita akan mengambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian, sesulit-sulitnya kita pasti ada orang yang lebih sulit daripada kita. Setuju nggak? Insya Allah. Sesulit apapun kondisi kita hari ini, pasti ada orang yang lebih sulit. Ya. Kemudian yang kedua, sesakit-sakitnya kita hari ini, pasti ada orang yang penyakitnya lebih parah daripada kita. Maka kalau seperti ini, insya Allah kita akan ridho, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang terakhir, dari hadis tadi, bahwa untuk urusan dunia kita seperti itu, tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan ketaatan dan takarub ilallah, kita harus berlomba-lomba, kita harus berfastabiqul khairat. Kalau ada di masjid ini orang yang sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan di masjid, maka kita harus bisa seperti beliau. Kalau ada orang yang di masjid ini hafalan Qur'annya jauh lebih baik daripada kita, maka kita harus bisa seperti dia. Ya, ini positif. Fastabiqul khairat. Jangan misalkan ngelihat orang yang lebih soleh, kita berpikir, yang penting ada yang di bawah kita kesolehannya. Saya mending ngajinya seperti ini, kan banyak juga yang nggak bisa ngaji gitu ya. Oh, jangan. Ngelihatnya harus yang di atas. Kalau dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini tergambar oleh kita semua bagaimana qanaah itu, bagaimana supaya kita bisa bersikap qanaah dalam kehidupan ini, sehingga apapun episode kehidupan kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadi sarana kita untuk melatih sifat qanaah kita, antara lain adalah dengan sudahlah, tidak usah mengada-ngadakan yang biasanya nggak ada di hari-hari lain di bulan Ramadan ini. Makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, membeli baju yang berlebihan. Lebih baik kita pikirkan saudara-saudara kita yang lebih memerlukannya. Ya, saya mendapat kabar ya bersamaan dengan bulan Ramadan ini. Saudara-saudara kita di Palestina itu makan grass soup. Tahu grass soup? Sop rumput. Ya. Setiap kita mau makan enak, ingat saudara-saudara kita di Palestina itu. Insya Allah kita tidak akan menghambur-hamburkan uang kita untuk makanan yang berlebihan, apalagi sampai dibuang-buang gitu. Ya, pikirkan pada Ramadan ini bagaimana kita bisa menyumbang untuk lembaga-lembaga kemanusiaan. Insya Allah lembaga-lembaga kemanusiaan itu terus mencari jalan agar bisa masuk ke Palestina secepatnya, karena kondisi saudara-saudara kita di sana sudah sangat-sangat kritis sekali. Kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita itu segera diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaat hikmah yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.